Ya, oke, halo kalian semua. Bersama saya lagi Profesor Y kali ini di dalam tutorial web dari awal hingga akhir. Oke. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara untuk membuat sebuah overlay ya yang ternyata lumayan rumit juga sepertinya untuk membuat overlay gambar seperti ini. Nah, oke, sekarang kita lihat dari contoh kita. Oke. Udah lumayan bagus ternyata untuk headernya sendiri. Oke. Mungkin ininya agak terlalu udah biarin lah. Oke. Sekarang kita lihat. Oke. Udah sampai di sini ya, di sini. Nah, sekarang baru ada service ini dan kemudian kita bagi menjadi 3. Nah, oke, kita lihat di sini ada tulisan service dan kemudian elektronik dan galeri bla bla bla. Nah, ini sudah masuk melalui artikel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan struktur dasar dari HTML. Bukan struktur dasar, tapi kita akan menjelaskan bagaimana cara kita membentuk suatu struktur dokumen dalam HTML. Oke, karena headernya udah selesai, berarti kita udah bisa langsung klik di sini dan klik di sini. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai karena header dan jumbotronnya sudah selesai, maka sekarang kita akan mulai ke kontennya. Untuk konten sendiri dalam HTML itu biasa disebut dengan section atau ya emang disebutnya dengan section ya. Nah, jadi gimana ya? Ketika kita dari HTML 4 dulu itu gak ada. Jadi semuanya itu pasti ada di div, dan div. Sehingga kita banyak sekali menggunakan div. Tetapi ketika HTML 5 strukturnya diperbaiki sehingga kita dapat menggunakan section dan juga apa yang disebut dengan artikel. Nah, oke. Untuk bisa kita lihat di sini dalam contoh kita. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada 3 section. Yang pertama adalah section yang ini. Yang biru ini bisa kita lihat sebagai sebuah service. Kemudian ada section, tak tandain dengan warna yang lain. Warna oranye. Saya lagi ini ada section yang lain. Namanya elektronik bla bla bla. Nah, kemudian ada juga section yang satu lagi. Kita akan tandain ini dengan warna yang lain juga, kita anggap hijau. Ini adalah section client and bla bla bla. Nah, ini adalah section client. Sedangkan yang bawah ini kita sebut dengan footer. Ya, oke. Nah, berarti kita memerlukan 3 section. Nah, karena biasanya section sendiri itu adalah dengan ketika kita menggunakan section, kita berarti artinya itu ada satu buah hal yang unik di dalam dokumen. Maksudnya service di sini, kita lihat service di sini itu kan biasanya ya cuman ada satu service kan ya. Hanya cuman ada satu. Makanya saya beri warna biru karena di sini cuman ada satu warna biru. Dan kemudian di sini kita lihat hanya ada satu warna oranye, section warna oranye, dan kemudian ada satu section yang warna hijau. Nah, ini kenapa kok saya beri warna yang berbeda ya, karena mereka semua unik dan tidak ada duanya gitu loh. Ya, service di sini section service ya service aja gitu. Section apa sih ini? Ya kita anggap aja ini produk. Oke, kita anggap aja ini service. Oke, service, dan kemudian di sini adalah produk, dan kemudian di sini adalah client. Nah, seperti ini. Nah, ini kan section seperti ini itu kan berbeda-beda ya. Jadi intinya section service ya cuma ada satu section service, kemudian section product cuma ada satu, dan kemudian section client juga cuma ada satu. Kita nggak mungkin ada client di sini dan kemudian di bawahnya ada client lagi kan. Maka dari itu kita memerlukan apa yang disebut dengan ID. Apa itu ID? Ya ID aja namanya. Oke, kita akan melihat. Kita akan merancang sebuah struktur dokumen di sini. Oke, kita lihat sectionnya ada 3. Kita buat 3 section. Section, kita menggunakan nama tag adalah section. Dan karena ada 3, kita ambil section 3. Nah, setelah itu, karena kita sudah melihat ada 3 section sendiri, karena ini sectionnya itu seperti yang saya katakan tadi, dia itu unik dan cuma ada satu, maka kita kasih yang namanya dengan ID. Dan ID-nya itu ya namanya memang tergantung dengan kita, tetapi karena ya di sini sudah saya tulis, ya maka saya kasih ID yang pertama adalah service, ID yang kedua adalah product, dan ID yang ketiga adalah client. Oke. Kita ambil di sini ID, bukan ID service. Kemudian setelah itu
kita ambil juga ID produk, dan yang satu lagi ID-nya adalah client. Oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita di situ sudah melihat membuat sebuah section, oke. Sekarang kita akan melihat di dalam section service ini ada apa aja. Oke. Kita save dulu aja biar nggak let your ink dry. Ternyata Windows 10 cukup keren juga, tapi ya nggak deh, nggak usah dikasih caption. Oke. Karena di sini kita lihat servicenya di sini ada yang pertama, ada judulnya ini. Oke, kita lihat. Oke, saya ambil ini apa sih ini? Oke, kita ambil ini itu. Oke. Kita ambil. Oke, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tulisannya service. Ini adalah mungkin judul section ya. Dan kemudian ada kita lihat di sini ada service, itu judul section. Kita anggap itu sebuah H3, heading ketiga. Kita ambil itu adalah service. Kemudian di section ID yang product kita lihat juga memiliki judul yang namanya adalah Electronic Voucher Redemption. Oke, H3 Electronic Voucher Redemption. Enggak. Lucu-lucu aja. Kok saya di situ meniru ini ya, padahal websitenya sendiri adalah website untuk sekolah. Aneh sekali. Oke. Kita ubah. Sepertinya section yang pertama enggak service sih sebenarnya, atau mungkin kita bisa lihat yang pertama itu kita ambil jangan service. Apa ya? Layanan pendidikan. Dan kemudian setelah itu di section kedua mungkin bisa kita kasih prestasi sekolah, gitu aja. Prestasi sekolah. Prestasinya di bawah aja. Dan di sini adalah kita kasih aja profil sekolah. Dan kemudian di sini ada klien ya. Kita kasih aja di sini adalah prestasi sekolah. Prestasi sekolah. Nah, di sini. Sudah ada 3. Sudah ada 3, dan kemudian setelah itu coba kita lihat lagi apakah ada sesuatu yang di service. Di sini kita memiliki 3 buah 3 buah item. Kita buat aja ini 3 buah item. Ini kita sebut karena item-item seperti ini adalah item-item yang blok, kita bisa menyebutnya sebagai div. Coba kita kasih div yang pertama. Div ada 3 div. Div dan juga div. Nah, setelah itu di yang kedua kita lihat ada yang namanya juga div, cuman ada 2 di sini dan juga di sini. Kita buat div 2 di product dan juga div. Div dan juga ini adalah image, sehingga kita ambil itu image. Dan kemudian di prestasi sekolah kita lihat ada banyak sekali image. 1, 2, 3, 4, 5. Kita memiliki ada isu dan juga merchant. Atau mungkin kita ambil prestasinya cuma 1 div aja ya, berarti ya. 1 div. Satu saja. Nah, kita sudah memiliki gambaran besar tentang struktur apa saja yang ada di dalam HTML dan konten dari website kita. Nah, sekarang coba kita lihat, kita preview dan kita lihat. Nah, jadi wow, aneh sekali. Memang aneh sekali. Nah, untuk video kali ini
cukup kita akhiri sampai di sini dulu. Hari ini, di video kali ini kita belajar tentang bagaimana cara kita menyesuaikan atau menyusun sebuah struktur konten dari website kita sendiri dengan menggunakan section dan juga ID. Setelah itu kita menggunakan dari template itu kita bisa merancang sebuah struktur dengan ada yang dikasih div, ada yang dikasih IMG dan heading dan sebagainya itu. Oke, jangan lupa dipraktekkan ya ketika kalian di rumah, supaya kalian bisa menjadi lebih fasih lagi dalam merancang sebuah web. Dan jangan lupa like dan subscribe juga channel ini untuk video-video selanjutnya. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan. Terus sukses, terus berlatih, dan sampai jumpa.